Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Romo Amo MSC dalam RSM Renungan 1 Menit pada hari Rabu dalam Oktav Paskah. Kita akan merenungkan tema pada hari ini, mengenal Yesus, dari Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Kisah yang sudah tidak asing lagi bagi kita, yaitu kisah tentang perjalanan Yesus, perjalanan para dua murid ke Emmaus. Dan mereka dalam perjalanan ketika sedang bercakap-cakap, sedang berbincang, di situ mereka didatangi oleh Yesus yang turut dalam perjalanan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak mengenal Yesus. Dan mereka bercakap-cakap. Yesus bertanya apa yang terjadi, ya. Dan kedua murid ini mengatakan, bukankah engkau orang asing? Apa yang terjadi di Yerusalem akhir-akhir ini, ya, bahwa Yesus yang kami kagumi dihukum mati. Dan setelah 3 hari ada wanita-wanita yang pergi ke makam dan menyatakan bahwa dia hidup. Dia bangkit. Kedua murid ini kemudian mendapat satu teguran dari Yesus sendiri. Ya. Mengapa kamu tidak percaya, hai orang-orang bodoh? Ya. Bukankah sudah dikatakan di dalam kitab suci bahwa Mesias harus menderita sengsara, wafat, dan bangkit pada hari yang ketiga? Kata-kata dan dalam nubuat para nabi, semua itu dikatakan tentang Yesus, dinubuatkan tentang Yesus yang bangkit pada hari yang ketiga. Tapi mereka juga tidak percaya dan belum mengerti apa yang dikatakan kitab suci tentang Yesus. Karena itu dengan kekecewaan mereka pergi. Mereka meninggalkan Yerusalem, pergi ke Emmaus. Saudara, ketika hari sudah malam, Yesus hendak berjalan terus, tapi mereka, kedua murid ini, meminta Yesus untuk tinggal bersama karena hari sudah malam. Dan Yesus pun tinggal bersama dengan mereka. Dan ketika mereka makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka. Pada waktu itulah mereka mengenal Dia. Dan seketika itu juga Yesus menghilang dari pandangan mereka. Saudara, kedua murid dalam perjalanan Emmaus ini, mereka pergi dengan hati yang kecewa. Mereka pergi dengan hati yang gundah gulana, hati yang tidak pasti. Karena Yesus yang mereka harapkan, yang akan membebaskan bangsa Israel, ternyata mati disalib. Tetapi apa yang telah mereka alami, apa yang telah mereka saksikan bersama, berbeda ketika Yesus ada bersama dengan mereka. Dan bahkan ketika hati mereka berkobar-kobar, saat Yesus menjelaskan kitab suci kepada mereka, dan mereka mengenal Yesus saat Ia memecah-mecahkan roti, saat Ia mengucap berkat dan memecah-mecahkan roti itu. Itulah Ekaristi. Mengenal Yesus dalam Ekaristi. Karena itu Ekaristi menjadi sumber puncak kehidupan umat Kristiani. Karena di sanalah kita mengenal Yesus yang bangkit. Di sanalah kita melihat Tuhan yang bangkit itu. Di sanalah juga kita sungguh mengalami di mana kita disapa secara pribadi oleh Tuhan yang bangkit. Kita barangkali juga dalam keadaan ketika dengan kekecewaan, ketika dengan hati yang gundah gulana. Jangan tinggalkan gereja, jangan tinggalkan Ekaristi. Tetapi datanglah kepada Tuhan. Datanglah dalam perayaan Ekaristi. Alamilah kehadiran Tuhan yang memberikan semangat baru bagi hidup Anda, yang memberikan kekuatan rohani bagi Anda untuk
melangkah maju. Sekalipun situasi sulit yang menghadang, sekalipun situasi yang tidak pasti yang kita alami, Tuhan pasti menolong kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kekal dan kuasa, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu karena Kristus yang bangkit menampakkan diri di dalam Ekaristi melalui sabda dan kurban. Kami juga bersyukur karena Engkau menyediakan bagi kami sarana Ekaristi untuk kebutuhan rohani kami yang paling utama. Berkatilah kami dan gerakkanlah kami senantiasa untuk mencintai Ekaristi, untuk senantiasa hadir dalam perayaan Ekaristi, mengalami Tuhan Yesus yang bangkit secara nyata melalui firman dan juga melalui tubuh dan darahnya. Kiranya kami melalui Ekaristi semakin mengenal Yesus Putramu dalam kehidupan kami setiap hari, dan sekaligus mempersembahkan seluruh kehidupan kami, suka duka dalam perjalanan kehidupan kami. Kiranya itu juga menjadi tanda di mana kami semakin dekat dengan Engkau, semakin percaya pada kuasa dan kehendak-Mu bagi kami, terutama melalui Kristus yang bangkit, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah yang Maha Kuasa turun dan tinggal atas saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, apabila Anda berkenan dengan renungan ini dan belum subscribe channel ini, silahkan Anda subscribe dan klik tanda lonceng untuk mendapatkan update renungan ini setiap hari. Dan bagi saudara-saudara yang hendak memberikan apresiasi ataupun komentar ataupun wujud-wujud doa, silahkan dituliskan pada kolom komentar channel ini. Saya bantu dalam doa-doa saya. Dan bagi saudara-saudara yang hendak membagikan renungan ini, silahkan dibagikan agar menjadi berkat bagi mereka. Shalom,